Coalition forces picked up a Shiite insurgent just outside of Baghdad. Oh my God, Paul, what are they doing to you? Bayangkan ini, Anda adalah Paul Cornor. Anda sedang bekerja di Irak. Anda bukan agen rahasia, bukan superhero, dan Anda tidak sedang dalam misi menyelamatkan dunia dari seorang alien. Anda hanya seorang kontraktor biasa yang mungkin minggu ini hanya memikirkan kapan gajian cair, atau betapa menyebalkan trafik di jalanan Irak. Lalu sebuah tragedi pun terjadi. Mungkin ada sebuah ledakan, mungkin ada truk menabrak, atau mungkin seorang menaruh obat bius di kopi pagi Anda yang rasanya seperti air comberan. Apapun itu, Paul kehilangan kesadarannya. Ketika Paul membuka mata, ekspektasi normal manusia adalah bangun di kasur yang empuk, atau setidaknya di bangsal rumah sakit dengan suster yang menanyakan, "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" Tapi tidak. Paul membuka mata ke dalam kegelapan yang sangat absolut. Gelapnya bukan gelap yang bisa disesuaikan mata setelah 5 menit. Ini gelap yang membuat Anda bertanya-tanya apakah mata Anda masih berfungsi atau sudah berubah menjadi kancing baju. Paul mencoba bergerak. Ceduk. Kepalanya membentur sesuatu yang sangat keras. Dan ceduk. Tangannya menggaruk sesuatu yang kasar. Bau kayu tua yang lembab dan menusuk hidung. Dalam hitungan detik, otak Paul pun yang tadinya masih loading langsung melakukan booting cepat. Oke Paul, tenang saja. Mungkin pikirannya begitu. Mungkin ini prank. Mungkin teman-teman kantor sedang mengerjai saya karena saya sering lupa mematikan lampu ruang rapat. Dia pun meraba-raba. Teksturnya kayu, sempit dan sangat sempit. Ini bukan gudang penyimpanan. Ini bukan lemari pakaian. Dan ini jelas bukan apartemen murah yang disewakan di aplikasi pencarian properti. Paul dengan logika yang perlahan runtuh menyadari kebenaran yang paling klise namun paling mengerikan. Dia sedang berada di dalam peti mati. Dan bukan peti mati yang mewah dengan bantal sutra, tapi peti mati kayu murahan yang mungkin dibeli dengan diskon di toko furniture kelas bawah. Dan disinilah sebuah komedi gelap pun dimulai. Anda tahu, di film-film aksi pahlawan akan dengan mudah mendobrak peti mati dengan satu tendangan kungfu atau menggunakan jam tangan canggih untuk memotong kayu. Dan Paul mencoba mendorong tutup peti itu dengan sekuat tenaga. Dan hasilnya, tentu hanya suara kayu berjerit yang menyedihkan dan rasanya sakit yang menjalar ke seluruh bahunya. Dia seperti mencoba mendorong pintu yang terkunci dari luar. Tapi bedanya, pintunya adalah tutup peti dan di atasnya ada bertonton tanah yang tidak punya rasa kasihan. Setelah puas dan gagal berakrobat di ruang seukuran tubuhnya, Paul menemukan gadget penyelamatnya, yaitu sebuah BlackBerry. Ya, sebuah BlackBerry. Di tahun 2010, ini adalah puncak teknologi komunikasi saat itu. Tapi di dalam lubang sedalam entah berapa meter di bawah tanah, BlackBerry ini adalah lelucon Tuhan yang paling kejam. Sinyal? Jangan tanya. Paul mengangkat ponselnya ke segala arah, mencoba mencari satu batang sinyal seolah-olah dia sedang mencari ritual pemanggil hantu. Saat dia menyalakan layar, cahaya ponsel itu terasa seperti lampu sorot stadion di tengah kegelapan total. Dia menemukan pemantik api. Dengan api kecil itu, dia melihat sekeliling. Pemandangan yang sangat luar biasa. Kayu. Lebih banyak kayu dan rasa klaustrofobia yang mulai membisiki telinganya. Hei Paul, oksigen di sini tidak akan bertahan selamanya loh. Paul kemudian mulai melakukan apa yang dilakukan setiap orang modern saat panik. Dia mencoba menghubungi customer service di dunia nyata. Dia mencoba menelepon istrinya. Lalu menelepon otoritas lalu perusahaan tempatnya bekerja. Halo, ya saya Paul. Ya saya Paul Cornor. Saya sedang tidak tahu persis ada di mana. Tapi saya bisa pastikan di sini sangat gelap dan saya sedang terkubur. Bisa Anda bayangkan betapa konyolnya percakapan itu. Dia mencoba menjelaskan situasinya kepada operator yang mungkin sedang menyeruput kopi dan berpikir bahwa Paul adalah orang iseng. Paul terjebak dalam labirin birokrasi bahkan saat dia sedang sekarat. Dia harus melewati mesin penjawab otomatis. Masuk hold yang sangat ceria dan orang-orang yang bertanya, bisakah Anda memberikan detail koordinat GPS Anda? Koordinat GPS di dalam peti mati? Apakah mereka pikir Paul sedang bermain Pokemon Go?
Lalu muncul sebuah panggilan dari si penculik. Pria itu menggunakan bahasa Inggris yang patah-patah dengan nada yang terdengar seperti sedang membacakan daftar belanjaan. Si penculik tidak menanyakan bagaimana kabarmu. Dia langsung ke intinya. Mana uangnya? Paul yang saat itu mungkin hanya punya saldo sisa di rekening yang cukup untuk membeli segelas latte, terjebak dalam negosiasi yang paling tidak adil dalam sejarah ekonomi. Dia diculik, dimasukkan ke dalam peti mati, dan sekarang harus menjadi manajer keuangan untuk membayar uang tebusan dirinya sendiri. Di titik ini, Paul mulai menyadari bahwa dia bukan tokoh utama dan film aksi yang akan diselamatkan oleh helikopter atau agen rahasia berotot. Dia adalah korban dari skenario yang ditulis oleh penulis naskah yang mungkin sedang membenci dunia. Dia terus meraba-raba kantongnya, menemukan pisau lipat yang tumpul, sebuah senter yang baterainya mau habis, dan ponsel yang dayanya semakin menurun. Memang sebuah ironi, karena di dunia ini, betapapun paniknya Anda tetap akan khawatir tentang low baterai. Setiap nafas yang Anda ambil akan terasa lebih berat. Setiap kali dia menyalakan siponya, oksigen di peti itu akan semakin berkurang. Tapi dia harus melihat, manusia memang makhluk yang aneh. Selalu ingin melihat meskipun yang dilihat adalah kenyataan yang ingin kita hindari. Paul yang terduduk, bersandar di dalam sebuah peti mati menatap layar BlackBerry-nya yang cukup redup. Dia baru saja menyadari bahwa di luar sana dunia terus berjalan. Orang-orang di kedutaan mungkin sedang makan siang. Burung-burung sedang terbang. Dan di sini dia, di sebuah kotak kayu yang sangat sempit, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir setelah dia terbangun dengan keringat dingin di kasurnya. Saat dia menyalakan pemantik api itu sekali lagi, tanah mulai masuk sedikit demi sedikit melalui celah-celah kayu itu. Itu bukan sekedar dekorasi, itu adalah pengingat bahwa si peti mati sedang menjalankan fungsinya, menjadi rumah permanen bagi penghuninya. Paul Conroy, kontraktor yang hanya ingin pulang dan mungkin memeluk keluarganya, kini harus menghadapi fakta bahwa dia adalah komoditas. Sebuah paket yang tidak diinginkan dan tidak ada yang mau membayar ongkos kirimnya. Dan di sebuah kegelapan itu, di balik layar ponsel yang berkedip-kedip, dia mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah si penculik, bukan perusahaan tempatnya bekerja, melainkan waktu itu sendiri yang terus berdetak seperti bom waktu yang tidak punya tombol stop. Jika ini adalah komedi situasi, mungkin akan ada loop track setiap kali Paul mencoba menelepon dan tidak ada yang bisa mengangkatnya. Tapi ini bukan komedi situasi. Ini adalah realitas yang absurd, di mana hal satu-satunya yang lebih menyebalkan adalah terkubur hidup-hidup. Dia menunggu balasan pesan singkat dari seseorang yang bahkan tidak peduli apakah Anda masih bernapas atau tidak. Paul akhirnya terdiam. Dia mematikan ponselnya untuk menghemat baterai. Sebuah tindakan sia-sia yang dilakukan oleh setiap orang saat mereka tahu bahwa mereka akan segera kehilangan segalanya. Dia pun menutup mata, mendengarkan detak jantungnya sendiri yang berbunyi seperti jam dinding di ruang tunggu dokter gigi yang sedang sepi. Paul Conroy sudah sadar, sudah panik, dan sudah mencoba menelepon dan sudah menyadari bahwa hidupnya baru saja menjadi film paling tidak nyaman untuk ditonton. Dia terjebak dan sejujurnya, ini baru permulaan dari hari yang sangat-sangat panjang. Fase di mana Paul Conroy sadar bahwa dia tidak hanya melawan penculik, tetapi juga melawan sistem birokrasi yang lebih lambat daripada siput yang sedang mengalami krisis eksistensial. Paul kini sudah melewati fase memukul-mukul peti mati hingga tangannya lecet. Dia sekarang masuk ke mode pekerja kantoran yang sedang mencari sinyal. Jika Anda mengira kesulitan terbesar adalah oksigen, Anda salah. Kesulitan terbesar Paul adalah menghadapi customer service yang mungkin lebih menyebalkan daripada panggilan spam pinjaman online. Ia mulai menghubungi siapapun yang ada di daftar kontak ponsel. Bayangkan, Anda sedang dikubur hidup-hidup, lalu harus menghadap operator yang berkata, "Mohon maaf, sambungan Anda terputus. Silakan hubungi kami kembali nanti." Nanti? Apa mereka pikir Paul sedang menanyakan status paket kurir yang terlambat sampai sekarang? Satu momen paling brilian sekaligus konyol terjadi saat Paul berhasil menghubungi pihak perusahaan. Bukannya disambut dengan tim penyelamat yang siap meluncur dengan helikopter, dia justru disambut dengan prosedur administrasi yang luar biasa panjangnya. "Bisa sebutkan nomor karyawan Anda, Bapak Conroy?" tanya seorang di seberang telepon dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah sedang menanyakan resep kue.
Paul yang saat ini sudah mulai terengah-engah karena oksigen mulai terasa seperti tabung gas mulai sedikit. Hampir meledak, saya di dalam peti, di bawah tanah. Saya tidak membawa kartu identitas perusahaan saya di saku celana saya. Di sini kita melihat sisi komedi gelap dari film ini. Paul terjebak dari dunia di mana dia harus memverifikasi identitasnya sebelum dia bisa diselamatkan. Jika saja Paul bisa melakukan live streaming, mungkin dia sudah melakukan sesi Q&A di Instagramnya. Tips bertahan hidup di dalam peti mati 101. Kemudian masuklah panggilan dari si penculik. Jika tadi nada suaranya seperti sedang membaca daftar belanjaan, sekarang nada suaranya seperti kolektor utang yang sudah hilang kesabaran. Si penculik ini adalah definisi dari pemberi yang sangat cerewet. Dia terus-menerus mengirim pesan. Di mana uangnya? Kapan transfernya? Seolah-olah dia sedang menagih uang patungan makan siang kantor yang belum ia bayar. Paul mencoba menjelaskan, "Tuan, saya sedang berada di dalam peti mati kayu yang kualitasnya sangat buruk. Apa Anda pikir saya punya akses ke mobil banking atau ATM di sini?" Di sela-sela negosiasi tebusan yang absurd ini, Paul mulai mengalami halusinasi ringan. Mungkin dia mulai melihat ular di sudut peti, atau mungkin dia mulai mengobrol dengan kecoa yang entah datang dari mana. Dia mulai mempertanyakan keputusan hidupnya. Kenapa saya memilih bekerja di sini? Kenapa saya tidak menjadi barista saja? Setidaknya barista tidak dikubur hidup-hidup kalau kopinya kurang enak. Dan jangan lupakan musuh utama manusia modern, yaitu baterai ponsel. Melihat indikator baterai BlackBerry-nya turun dari 20% ke 5% terasa jauh lebih menakutkan daripada suara apapun di luar peti mati. Paul mengelola daya ponsel itu layaknya mengelola aset perusahaan. Dia mematikan layar, dia tidak membuka aplikasi yang tidak perlu, dan dia memandangi setiap pixel yang tersisa dengan penuh duka. Setiap kali ponsel bergetar, Paul gemetar bukan karena takut, tapi karena dia berharap itu adalah panggilan dari orang-orang yang benar-benar bisa menolongnya. Seorang penyelamat sejati, bukan seorang yang hanya ingin menanyakan apakah dia punya asuransi kesehatan yang menanggung biaya pemakaman. Karena ironi adalah bumbu terbaik dari film ini. Dia akhirnya terhubung dengan Dan Brenner, agen penyelamat yang terdengar seperti pria yang sudah terlalu banyak minum kopi dan tidak punya waktu untuk drama. Brenner memberinya harapan palsu. "Kami sedang melacak sinyalmu, Paul. Tenanglah." Paul pun tenang. Dia berbaring, dia mencoba rileks. Tapi tunggu dulu, bukankah ini film trailer? Dia tidak boleh tenang. Setiap kali dia mencoba menarik napas dalam, tanah kembali berjatuhan. Dia merasa seperti sedang berada di dalam time pasir. Tapi alih-alih pasir yang menghitung waktu, itu adalah tanah yang sedang bersiap untuk menimbunnya secara permanen. Dan bagian ini diakhiri dengan Paul yang mulai menyadari satu hal krusial. Dia bukan hanya sedang diculik, dia sedang menjadi bagian dari sebuah permainan catur politik dan korporat yang sangat besar, di mana dia hanyalah pion yang sedang dikorbankan kapan saja. Dia bukan lagi Paul si kontraktor, dia sekarang adalah aset yang bermasalah. Di dalam kotak kayu yang sangat sempit itu, sambil memandangi layar BlackBerry yang cahayanya mulai meredup, Paul pun tertawa kecil. Tertawa yang menjadikan. Tentu saja, karena dia menyadari bahwa di luar sana orang-orang sedang sibuk dengan rapat, makan siang, dan ramah hidup mereka sendiri. Sementara dia sedang mencoba menegosiasikan harga nyawanya sendiri kepada seorang yang bahkan tidak bisa dilihat wajahnya. Baterai sisa 10%. Oke, gumam Paul pada dirinya sendiri. Mari kita lihat seberapa jauh kita bisa melangkah sebelum ponsel ini benar-benar mati dan meninggalkan saya dalam kegelapan abadi bersama perusahaan yang bahkan tidak ingat nomor karyawannya. Bagian 2 pun ditutup dengan Paul yang kembali mencoba menelepon darurat. Hanya untuk mendengarkan musik hold terdengar sangat tidak relevan dengan situasi di mana Anda sedang menunggu kematian. Jika bagian 2 adalah tentang betapa frustasinya menghadapi customer service yang saat ini sedang sekarat, maka bagian 3 adalah tentang menyadari bahwa perusahaan tempat Anda bekerja mungkin lebih kejam daripada penculik itu sendiri. Paul kini berada di titik di mana dia sudah kebal terhadap rasa takut, tapi tidak kebal terhadap rasa kecewa yang luar biasa. Dia menerima panggilan dari pihak perusahaan. Awalnya, Paul mengira itu adalah kabar baik. Mungkin tim SWAT sudah mendarat, atau mungkin mereka sudah membayar uang tebusan. Ternyata, tidak. Perusahaan dengan suara yang dipoles sedemikian rupa agar terdengar profesional dan empatik, memberikan pengumuman yang jauh lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Mereka memberitahu Paul bahwa demi menjaga reputasi perusahaan dan menghindari konsekuensi hukum yang rumit, mereka telah memecat Paul secara sepihak. Ya, Anda tidak salah membaca, mereka memecatnya saat dia sedang dikubur hidup-hidup. Bayangkan situasinya, Anda sedang di bawah tanah, kehabisan oksigen, dikelilingi oleh kayu lapuk dan kecoa.
Dan seorang dari HRD menelpon untuk bilang, terima kasih atas dedikasi Anda selama ini, Pak Conroy, tapi berhari ini asuransi Anda sudah tidak berlaku dan Anda bukan lagi bagian dari kami. Semoga sukses dengan penculikan Anda. Paul pun terdiam. Ponselnya tersisa 8%, baterainya sangat-sangat berat. Dia baru saja menyadari bahwa dia bukan hanya akses yang tidak penting. Dia sekarang hanyalah liabilitas yang harus dihapuskan. Ini adalah puncak komedi gelap. Paul berjuang untuk hidup, sementara perusahaannya berjuang untuk cuci tangan. Tak lama setelah drama HRD tersebut, si penculik kembali menelpon. Kali ini dia tidak hanya meminta uang. Dia menyuruh Paul untuk melakukan sesuatu yang sangat modern. Merekam video dirinya sendiri saat disiksa. Ini adalah bagian paling absurd. Paul harus menjadi konten kreator untuk sebuah kanal teror. Dia harus memegang ponsel dengan tangan gemetar, mengatur pencahayaan dari Sipo agar wajahnya terlihat cukup menderita, dan memberikan pidato emosional tentang betapa dianya ingin pulang. Tolong saya. Mereka akan membunuh saya, seru Paul ke arah kamera ponsel. Sambil merekam, mungkin di otaknya terlintas pikiran. Apakah pencahayaannya cukup bagus? Apakah saya terlihat gemuk di video ini? Apa ini akan viral di YouTube? Kalau saya nanti mati, apakah ini akan masuk dalam kompilasi video terakhir yang viral sebelum meninggal? Video itu pun dikirim. Paul merasa seperti selebritis media sosial yang paling tidak diinginkan di dunia ini. Dia melihat video itu diunggah, dan dia bisa membayangkan orang-orang di luar sana sedang menonton video tersebut di ponsel mereka sambil mengunyah burger atau menunggu bus. Mungkin ada yang berkomentar, wah aktingnya bagus banget nih aktor. Atau kok videonya buram, kurang HD. Di sisi lain, Dan Renner, si agen penyelamat, kembali melepon dengan janji-janji manisnya. Dia bersumpah bahwa mereka sedang melacak lokasi Paul. Tapi setiap kali Brenner berbicara, Paul justru mendengarkan suara ledakan atau tembakan di latar belakang. Brenner mencoba menenangkan Paul dengan nada bicara yang sangat lambat, seolah-olah dia sedang berbicara pada balita yang sedang tantrum. Tenang Paul, kami sedang mengusahakannya yang terbaik. Kami sedang menyisir area. Paul yang sudah hampir mencapai batas kesabarannya mulai membalas dengan sarkasme tingkat tinggi. Tentu saja Brenner, sambil kalian menyisir area, mungkin kalian bisa sekalian membelikan saya kopi. Saya butuh kafein untuk menghadapi pengkhianatan dari perusahaan saya sendiri. Bagian 3 ini bukan hanya soal aksi, tapi soal hancurnya mental Paul. Dia menyadari bahwa dia sendirian, perusahaannya membuangnya, penculiknya hanya peduli pada uang, dan agen penyelamatnya hanya memberikan harapan palsu yang tidak kunjung berhasil juga. Saat baterai ponselnya menyentuh angka kritis, Paul mulai mengalami halusinasi yang lebih intens. Dia membayangkan istrinya, dia membayangkan masa depan yang tidak akan pernah terjadi, dan dia kini mulai tertawa. Tertawa lepas di tengah kegelapan total. Dia tertawa karena menyadari bahwa hidupnya baru saja seperti lelucon paling pahit yang pernah ada. Bagian 3 ditutup dengan Paul yang menatap layar BlackBerry yang sudah hampir mati sisa 3%. Dia baru saja menjual jiwanya di depan kamera untuk video yang mungkin hanya akan dilihat oleh orang jutaan yang tidak akan bisa melakukan apapun untuk menolongnya. Dia kini kembali sendirian, terkubur dan resmi menjadi pengangguran. Benar-benar hari yang produktif, bukan? Kini sampai di babak terakhir. Jika Paul Conroy adalah karakter dalam film Heist atau Aksi Standar, ini adalah saat dimana helikopter muncul, ledakan terjadi dan musik heroik dimainkan. Tapi kini tidak. Ini adalah film Buried. Di sini satu-satunya hal yang paling heroik adalah upaya Paul untuk tetap bernapas. Di tengah tanah yang mulai masuk ke dalam peti layaknya tamu tak diundang. Peti mati itu sekarang sudah tidak lagi berbentuk kotak kayu yang rapi. Ia adalah perahu kayu yang sedang karam. Tanah mulai merembes masuk melalui celah-celah papan, memberikan tekanan psikologis yang setara dengan diberitahunya bahwa update Windows Anda akan memakan waktu 4 jam saat Anda sedang melakukan presentasi. Paul yang sudah berada di ambang batas kewarasan mulai merekam perpisahan. Tapi tentu saja ini tidak seperti adegan film dramatis di mana sang aktor menatap langit dengan sinematik. Paul mencoba merekam pesan untuk keluarganya. Namun ponselnya justru memberikan notifikasi paling menyebalkan dalam sejarah. Memori penuh. Bayangkan Anda sedang mencoba memberikan pesan terakhir untuk orang-orang yang Anda cintai. Dan ponsel Anda justru berteriak bahwa ia tidak bisa menyimpan video Anda karena terlalu banyak menyimpan foto meme atau update aplikasi yang tidak penting. Di saat-saat terakhir ini si penculik tidak lagi menelepon. Mungkin karena mereka merasa bosan. Atau mungkin mereka sudah pindah ke target yang punya saldo rekening lebih besar. Namun, Dan benar akhirnya melepon dengan suara yang terdengar sangat optimis.
Paul, kami menemukannya. Kami sudah di lokasi, teriak Brenner. Untuk sesaat, penonton dan Paul mungkin berpikir, akhirnya keadilan pun ditegakkan. Dia akan selamat. Paul sudah membayangkan dirinya keluar dari peti mati itu, menghirup udara segar, dan mungkin langsung menuntut perusahaannya sampai bangkrut. Tapi ini adalah bagian di mana semesta memutuskan untuk melakukan troll tingkat dewa. Suara di seberang telepon Brenner terdengar sangat kacau. Ada suara skop yang beradu dalam tanah. Ada teriakan instruksi. Paul mendengarkan dengan napas yang tersisa. Dia bisa mendengarkan mereka menggali. Dia bisa mendengar suara kayu yang terbuka. Paul menahan napas, bersiap untuk melihat cahaya matahari yang sudah sangat ia rindukan. Paul, kami di sini, suara seorang terdengar. Tapi tunggu dulu, mengapa suaranya tidak terdengar seperti dia sedang menatap wajah Paul? Mengapa tidak ada sinar matahari yang masuk? Kami menemukannya, ya Tuhan, ini dia. Kemudian keheningan yang mencekam. Brenner yang tadinya berteriak penuh semangat, tiba-tiba suaranya berubah menjadi pelan dan penuh penyesalan. Oh tidak. Disinilah twist yang membuat penonton ingin menampar layar bioskop. Mereka menggali peti mati yang salah. Tim penyelamat tersebut ternyata tidak menemukan Paul Conroy. Mereka menemukan jasad orang lain, mungkin korban penculikan sebelumnya yang sudah lama terkubur. Sambil menatap ponselnya, Paul mendengar Brenner berbisik dengan nada yang sangat canggung. Maafkan kami, Paul, kami melakukan kesalahan. Itu bukan kamu. Bisa dibayangkan betapa konyolnya dan tragisnya momen itu. Anda sedang sekarat terkubur dan tim penyelamat Anda yang dibayar jutaan dolar malah salah alamat. Ini seperti memesan makanan lewat aplikasi. Kurirnya malah mengantar ke alamat yang salah. Dan saat ditelepon, si kurir bilang, "Ya, saya sudah sampai, tapi rumahnya kosong." Paul tidak marah, dia tidak berteriak. Dia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengatakan, "Ya, tentu saja ini yang terjadi." Ponselnya mati, layarnya gelap total. Tidak ada lagi cahaya dari Sipo karena oksigennya sudah hampir habis sepenuhnya. Tanah terus merayap masuk memenuhi setiap inci peti mati itu. Paul Conroy, pria yang hanya ingin pulang bekerja, kini menjadi penghuni tetap sebuah kotak kayu di antah perantah. Sementara dunia di atas sana mungkin sudah lanjut membahas berita lain. Film berakhir dengan kegelapan total. Tidak ada ending bahagia. Tidak ada plot armor yang menyelamatkan di detik-detik terakhir. Tidak ada keajaiban. Hanya suara tanah yang menumpuk di atas peti mati, menutup semua bentuk harapan dan menyisakan ironi bahwa terkadang usaha yang paling keras sekalipun bisa berakhir dengan salah koordinat. Sebuah penutup yang sangat sempurna bagi seorang yang sepanjang filmnya hanya berusaha dengan birokrasi, baterai lemah, dan musuh yang tidak bisa diajak bicara. Paul Conroy mungkin tidak menang melawan penculiknya, tapi dia menang menjadi karakter paling sial yang pernah ada dalam film trailer.